Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami Dr. Andus Haji Muhammad Nur, MBS, SH, MSc, MH, WI utama dari BPSDM Provinsi Riau, peserta dari workshop PKP yang dilaksanakan kerjasama Kementerian Desa dengan LAN dengan nama Diklat, pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP angkatan 1 dengan agenda 2, yakni kepemimpinan pelayanan, dan kami masuk ke dalam atau ikut memberikan mata diklat, yakni berpikir kreatif dalam pelayanan. Materi ini di dalam rancang bangun pembelajaran mata pelajaran atau mata diklat itu alokasi waktunya adalah 18 jam. Pelajaran masing-masing setelah pelajaran 45 menit. Di dalam materi ini atau di dalam materi diklat ini diharapkan, artinya deskripsi singkatnya adalah bahwa dalam mata pelatihan ini akan membekali peserta untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif dan menerapkannya dalam melakukan inovasi pelayanan publik sesuai dengan lingkup bidang jabatan pejabat pengawas pada unit organisasi instansinya. Adapun hal-hal yang dibahas meliputi konsep berpikir kreatif, teknik berpikir kreatif dan inovasi, praktik berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik, serta strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi jabatan para peserta. Kemudian mata pelatihan ini disajikan nantinya secara interaktif melalui metode ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi, dan praktik, visualisasi, mind mapping, serta innovation shopping. Nah, untuk penilaian keberhasilan peserta dilihat dari kemampuan yang bersangkutan berpikir kreatif dalam melakukan inovasi pelayanan publik untuk terwujudnya pelayanan publik yang paripurna dan optimal pada unit organisasi instansi peserta tersebut. Setelah kita sampaikan deskripsi singkat, tentu kita lihat hasil belajar ya, di dalam rancang bangun atau kita singkat dengan RBPMP. Maka tadi dijelaskan tentang deskripsi singkat, kemudian adalah hasil belajar. Hasil belajar yang kita harapkan adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, para peserta akan mampu berpikir kreatif dan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansinya. Itu hasilnya. Selanjutnya, ya, sesuai dengan RPBMP tadi, ada pengalaman belajar. Satu, menjelaskan kembali substansi ceramah berpikir kreatif dan inovasi pelayanan publik. Itu ininya yang kita jelaskan. Nah, sementara materi pokoknya yakni substansi berpikir kreatif dan inovasi pelayanan publik. Sub materi pokoknya adalah ada 4.
Pertama, pengertian dan pentingnya berpikir kreatif dalam melakukan inovasi pelayanan. Kedua, tahapan-tahapan proses kreatif dan faktor yang mempengaruhi berpikir kreatif. Yang ketiga, pengertian dan pentingnya teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan ide kreatif. Yang terakhir, teknik-teknik berpikir kreatif. Nah, untuk menjelaskan ini dengan metode pembelajarannya adalah self assessment, ceramah, head together, kemudian tanya jawab, kisah visualisasi, inovasi shopping. Kemudian juga alat-alat yang kita butuhkan adalah yang standar ya, yang kita memberikan pelatihan, yakni LCD, laptop, instrumen berpikir lateral, PowerPoint, kemudian metaplan, video, gambar, wifi, dan speaker. Adapun estimasi waktu, ini ada 3 JP yang akan kita lakukan. Terakhir, dalam rancang bangun pembelajaran mata pelajaran ini atau LBPMP ini adalah yang ke-8 atau evaluasi pembelajaran. Nah, dalam evaluasi pembelajaran ini kita akan melakukan metode MAX dengan cara sebagai berikut. Pertama, widyaswara menyiapkan pertanyaan dan jawaban yang merupakan berpasangan. Kemudian widyaswara membagi pertanyaan dan jawaban tersebut kepada peserta pelatihan. Kemudian widyaswara diminta untuk dan widyaswara nanti meminta untuk mencarikan pasangan yang benar. Nah, peserta diminta mendiskusikan jawabannya. Itu kira-kira dalam evaluasi pembelajaran. Bapak Ibu pengampu dan penguji yang kami hormati, selanjutnya kami akan menjelaskan rencana pembelajaran atau RP. Nah, sesuai dengan ketentuan bahwa kembali kami jelaskan dalam RP ini kami menulis nama diklatnya pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP. Kemudian agendanya adalah kepemimpinan pelayanan atau agenda 2. Yang mata diklatnya adalah berpikir kreatif dalam inovasi, berpikir kreatif dalam pelayanan publik. Ya. Adapun waktu sesuai kami sampaikan tadi adalah 18 JP. Nah, deskripsi singkatnya bahwa di dalam mata pelajaran ini akan membekali peserta untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif dan menerapkan dalam melakukan inovasi pelayanan publik sesuai dengan pelayanan publik di lingkup bidang jabatan pejabat mas pada unit organisasi instansinya. Adapun hal-hal yang dibahas meliputi konsep berpikir kreatif, teknik berpikir kreatif dan inovasi, kemudian praktik berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik, serta strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik yang disesuaikan dengan tugas fungsi jabatan para peserta. Mata pelatihan ini disajikan secara interaktif melalui metode ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi, dan praktik visualisasi, ya, mapping serta innovation shopping. Untuk penilaian keberhasilan peserta, kita akan melihat dari kemampuan bersangkutan atau peserta berpikir kreatif dalam melakukan inovasi pelayanan publik untuk terwujudnya pelayanan publik yang paripurna dan optimal pada unit organisasi instansi peserta tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat adalah tujuan pembelajarannya. Nah, jadi tadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu pertama kita lihat dari hasil belajarnya. Maka hasil belajarnya adalah diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, para peserta akan mampu berpikir kreatif dan menghasilkan rancang strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansinya. Nah, ini yang akan kita harapkan. Kemudian di dalam RP ini kita tentu berharap adanya indikator. Nah, diharapkan selesai pembelajaran peserta
akan didapat. Ya, artinya selesai pembelajaran peserta diharapkan dapat satu, menjelaskan kembali substansi ceramah berpikir kreatif dan inovasi pelayanan publik. Kedua, mempraktikkan teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi. Yang ketiga, menjelaskan strategi inovasi dalam pelayanan publik berperspektif GC. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah merancang implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Kita akan juga melihat materi pokok dan submateri diklatnya atau pembelajarannya. Nah, di dalam ini kita akan melihat bahwa dari submaterinya, yakni substansi berpikir kreatif dan inovasi pelayanan, di mana unsur-unsurnya adalah pengertian dan pentingnya berpikir kreatif dalam melakukan inovasi pelayanan, kemudian tahapan-tahapan proses kreatif dan faktor mempengaruhi berpikir kreatifnya, yang ketiga pengertian dan alasan berinovasi, dan seterusnya best practice inovasi pelayanan publiknya. Itu dalam substansi berpikir kreatif. Kemudian sub yang berikutnya adalah teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi. Nah, di sini kita berikan materi tentang pengertian dan pentingnya teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan ide kreatif, kemudian teknik-teknik berpikir kreatif. Baru berikutnya strategi inovasi dalam pelayanan publik dengan di sini adalah review konsep inovasi, tipe, jenis, karakteristik inovasi, prinsip-prinsip dan faktor-faktor, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi. Kemudian peranan pemimpin dalam berinovasi, yang kemudian keempatnya strategi inovasi dalam pelayanan berbasis GC. Terakhir adalah implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik. Ini adalah menjelaskan konsep strategi inovasi 6D, kemudian merancang inovasi menggunakan kampas model inovasi. Ini yang kita jelaskan dalam materi pokok dan submateri pokok yang kami sampaikan tadi. Itulah yang dalam JP yang kami buat. Sebenarnya di JP ini halamannya banyak sekali, panjang rinciannya. Tapi yang bisa tentu kami jelaskan pada video singkat ini adalah hal-hal yang telah kami sampaikan tadi. Nanti dalam penjelasan-penjelasan ini juga kami ada mungkin video penjelasan tentang hal kecil tentang metode yang dilakukan tersebut. Tapi sekali lagi tentu tidak bisa mengungkapkan secara keseluruhan apa yang dilakukan, tetapi ini hanya menjelaskan kepada para penguji tentang apa yang kami lakukan atau kami buat di dalam baik yang terakhir dalam RP maupun yang sebelumnya dalam rancang bangun pembelajaran mata pelajaran tersebut. Demikian yang bisa kami ungkapkan. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan dapat koreksi dari para narasumber dan tentunya bisa membuat kami selanjutnya memberikan materi ini secara langsung kepada peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.